Luna terjebak di tengah pusaran ini. Ia mencoba berbicara dengan Arya, memohon agar balapan itu dibatalkan, namun Arya tidak mendengarkan. Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita lanjut ceritanya dari awal. Malam itu, seperti malam Sabtu lainnya, jalanan pinggir kota yang sepi berubah menjadi arena balap liar. Deru mesin motor memecah keheningan, menarik kerumunan muda-mudi yang haus adrenalin. Di antara penonton, berdiri Luna, gadis cantik dengan rambut panjang tergerai dan mata yang selalu memancarkan kehangatan. Di sampingnya, Arya, pacarnya, menggenggam erat tangannya. Arya adalah pemuda mapan, calon penerus bisnis keluarga, dengan masa depan yang sudah terencana rapi. Mereka adalah pasangan yang ideal di mata banyak orang. Namun, malam itu ada sesuatu yang mengusik Luna. Bukan karena deru mesin yang memekakan telinga, atau asap knalpot yang menyesakan, melainkan tatapan mata dari seorang pembalap yang baru pertama kali dilihatnya. Pembalap itu, Reno, dikenal dengan julukan si Kalajengking Malam. Motornya selalu berwarna hitam pekat, dan ia selalu memakai helm full face sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Namun, di antara balapan, saat ia membuka helmnya untuk sekadar menyesap air, Luna menangkap kilatan matanya. Mata itu tajam, penuh gairah yang membara, dan entah mengapa, terasa begitu akrab. Saat Reno melaju kencang, memimpin jauh di depan yang lain, ia melewati posisi Luna berdiri. Entah bagaimana, dalam kecepatan tinggi itu, pandangan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat jantung Luna berdesir aneh. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan bersama Arya. Sebuah getaran liar, keberanian yang menantang bahaya. Arya, yang terlalu fokus pada balapan dan kerumunan, tidak menyadari perubahan ekspresi di wajah Luna. Ia hanya mengeluhkan, "Lihat, pembalap-pembalap gila ini. Tidak ada masa depan. Luna, ayo kita pulang saja, kupingku sakit." Luna mengangguk, namun pikirannya masih tertinggal di lintasan. Dalam benaknya, ia terus melihat kilatan mata Reno, si pembalap misterius. Ia tahu ia mencintai Arya, dengan segala kestabilan dan keamanannya. Namun, ada bagian dari dirinya yang tiba-tiba merasa tertarik pada bahaya, pada kebebasan yang terpancar dari sosok Reno. Malam itu, debu jalanan bukan hanya meninggalkan jejak di aspal, tetapi juga di hati Luna, menanam benih-benih keraguan yang akan tumbuh. Beberapa hari setelah malam balapan itu, Luna tidak bisa berhenti memikirkan tatapan Reno. Kehidupan cintanya bersama Arya yang biasanya tenang dan teratur mulai terasa membosankan. Arya selalu membicarakan masa depan, investasi, dan rencana pernikahan yang megah. Namun Luna merasa ada sesuatu yang hilang, percikan api. Sore itu, mobil Luna tiba-tiba mogok di pinggir jalan yang cukup sepi. Saat ia sedang bingung menatap mesin yang berasap, sebuah motor sport hitam berhenti di sampingnya. Pengendaranya membuka helm, dan Luna seketika membeku. Itu adalah Reno. Tanpa banyak bicara, Reno turun dan mulai memeriksa mesin mobil Luna. Tangannya yang kotor karena oli bekerja dengan sangat terampil. Lain kali, periksa air radiatornya sebelum jalan. "Mesin secantik ini jangan disiksa," ucap Reno dingin tanpa menatap Luna. "Terima kasih." "Reno, kan?" tanya Luna ragu. Reno menghentikan gerakannya sebentar, lalu menatap Luna dengan tajam. "Kamu tahu namaku?" "Aku melihatmu balapan malam minggu kemarin," jawab Luna pelan. Reno tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terlihat liar sekaligus menawan. "Oh, gadis yang berdiri di samping cowok rapi itu? Kamu kelihatan tidak cocok ada di sana, Luna." Luna terkejut Reno tahu namanya. Belum sempat ia bertanya lebih lanjut, sebuah mobil mewah berhenti di belakang mereka. Itu adalah Arya. Arya turun dengan wajah tidak senang melihat Luna berbicara dengan seorang pemuda yang terlihat berantakan seperti Reno. "Luna, ada apa? Siapa dia?" tanya Arya dengan nada protektif sekaligus merendahkan. "Hanya bantuan kecil, Bung.
Mobil pacarmu sudah beres. Potong Reno sambil memasang helmnya kembali. Ia menyalakan mesin motornya yang menderu keras, memberikan tatapan terakhir pada Luna yang penuh makna, lalu melesat pergi meninggalkan kepulan asap. Arya segera menarik tangan Luna. Jangan bicara dengan orang seperti itu, mereka berbahaya dan tidak punya masa depan. Ayo, masuk ke mobilku. Luna masuk ke mobil Arya, namun matanya terus menatap spion, melihat sosok Reno yang menghilang di kejauhan. Di dalam hatinya, sebuah pertempuran baru saja dimulai antara kenyamanan yang Arya berikan dan tantangan yang ditawarkan oleh Reno. Ketertarikan Luna pada Reno bukan lagi sekadar rasa penasaran. Diam-diam, Luna mulai sering mendatangi bengkel tua di sudut kota tempat Reno menghabiskan waktunya. Di sana, ia melihat sisi lain dari Reno. Bukan sekadar pembalap liar yang ugal-ugalan, melainkan seorang pria yang bekerja keras dan memiliki dedikasi tinggi pada mekanik. Bagi Luna, berada di dekat Reno adalah sebuah pelarian dari tuntutan Arya yang selalu ingin mengontrol hidupnya. Reno tidak pernah memintanya menjadi orang lain, sementara Arya selalu menuntutnya untuk tampil sempurna di depan rekan bisnis keluarganya. "Kenapa kamu masih di sini? Pacarmu bisa marah kalau tahu kamu ada di bengkel kumuh ini," tanya Reno sambil mengelap tangannya yang berlumuran oli. "Aku hanya ingin merasa bebas sebentar, Reno," jawab Luna lirih. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Sore itu, Arya yang merasa curiga karena Luna sulit dihubungi, berhasil melacak lokasi Luna melalui GPS ponselnya. Arya masuk ke dalam bengkel dengan wajah merah padam. "Jadi ini alasan kamu membatalkan janji makan malam kita?" bentak Arya. Suaranya menggelegar di dalam bengkel yang sempit itu. Luna berdiri dengan gemetar. "Arya, ini tidak seperti yang kamu bayangkan." "Tidak seperti apa? Kamu bersama sampah jalanan ini." Arya menunjuk Reno dengan jijik. "Dia hanya pembalap liar yang tidak punya masa depan. Luna, kamu menghina martabat keluarga kita." Reno berdiri tegak, menatap Arya tanpa rasa takut. "Masa depan tidak ditentukan dari seberapa tebal dompetmu, Bung. Tapi dari seberapa berani kamu memegang kendali hidupmu sendiri." Arya tertawa meremehkan. "Berani? Kalau kamu memang berani, buktikan di lintasan. Aku tahu kamu jago balapan. Kita selesaikan ini seperti laki-laki. Balapan resmi di sirkuit malam minggu depan. Siapapun yang menang, dia yang berhak mendapatkan Luna. Dan yang kalah harus pergi dari hidupnya selamanya." Luna terbelalak. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku bukan barang taruhan." Namun, Reno menatap Luna dengan dalam, lalu beralih ke Arya. "Setuju. Aku akan tunjukkan padamu bahwa uangmu tidak bisa membeli kecepatan dan cinta." Arya tersenyum sinis dan menarik paksa tangan Luna untuk pergi. Kini, nasib hubungan mereka bergantung pada taruhan gila di atas aspal. Keputusan Arya untuk mengadakan balapan sebagai taruhan atas cinta Luna menyebar cepat di seluruh komunitas balap liar, dan juga di kalangan sosialita kota. Luna merasa seperti objek yang dipertaruhkan, namun jauh di dalam hatinya, ada bagian dirinya yang berharap pada hasil balapan itu. Dia ingin sebuah kejelasan, sebuah jawaban atas gejolak yang berkecamuk di hatinya. Arya segera mempersiapkan segalanya. Dengan koneksi dan uangnya, ia menyewa sirkuit balap resmi untuk malam balapan, lengkap dengan tim mekanik profesional dan motor balap terbaru yang dimodifikasi khusus untuk kecepatan. Baginya, balapan ini bukan hanya tentang memenangkan Luna, tetapi juga tentang membuktikan dominasinya atas Reno dan dunia jalanan yang ia remehkan. Arya berlatih keras, meskipun ia tidak memiliki pengalaman balap sebanyak Reno. Ia yakin, dengan motor superiornya, kemenangan ada di tangannya. Di sisi lain, Reno menghadapi balapan ini dengan tekad yang membara. Ia tahu, motornya yang ia rakit sendiri dari nol, tidak semewah atau secanggih milik Arya. Namun, ia memiliki keahlian, insting, dan gairah yang tak terbeli. Bengkel kecilnya menjadi saksi bisu persiapan Reno. Setiap malam, di bawah temaram lampu bohlam, ia menyetel mesin,
membersihkan setiap bagian, dan memeriksa setiap baut motornya dengan teliti. Baginya, motor ini adalah perpanjangan dari jiwanya. Ini bukan hanya balapan memperebutkan Luna, tetapi juga tentang membuktikan harga dirinya, bahwa kegigihan dan bakat bisa mengalahkan kekayaan. Teman-teman Renault, sesama pembalap jalanan, datang membantu, memberikan dukungan moral dan teknis. Mereka adalah keluarganya, dan mereka percaya pada si kalajengking malam. Luna terjebak di tengah pusaran ini. Ia mencoba berbicara dengan Arya, memohon agar balapan itu dibatalkan, namun Arya tidak mendengarkan. Ini demi kita, Luna. Setelah ini, tidak ada lagi Renault yang mengganggumu. Kita akan hidup bahagia seperti seharusnya, kata Arya, seolah-olah semua ini adalah keputusannya sendiri. Luna juga diam-diam mendatangi Renault. Ia melihat guratan lelah di wajah pemuda itu, namun matanya tetap memancarkan api semangat. Aku minta maaf karena semua ini, ucap Luna lirih. Renault hanya tersenyum tipis. Jangan khawatir, Luna. Aku akan bertarung untuk apa yang aku yakini. Malam balapan pun tiba. Sirkuit dipenuhi penonton. Suara sorakan riuh rendah bergemuruh saat Arya dan Renault memasuki lintasan. Arya dengan motornya yang berkilau, Renault dengan motor hitam kesayangannya. Atmosfer terasa sangat tegang. Ini bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah pertarungan untuk cinta, harga diri, dan masa depan. Luna berdiri di garis start, jantungnya berdebar kencang, menatap dua pria yang siap mempertaruhkan segalanya untuknya. Garis finish bukan hanya batas akhir lintasan, tetapi juga penentu takdir cintanya. Lampu sirkuit yang benderang memantul di aspal hitam yang masih terasa hangat. Deru mesin kedua motor itu saling bersahutan, menciptakan frekuensi yang menggetarkan dada siapapun yang menonton. Arya tampak sangat percaya diri di atas motor sport pabrikan Eropa miliknya yang bernilai miliaran. Sementara Renault tetap tenang dengan motor hitam rakitannya yang terlihat ramping namun mematikan. Luna berdiri di tribun utama, tangannya saling meremas. Ia merasa bersalah sekaligus takut. Jika Arya menang, ia akan tetap terjebak dalam kehidupan yang sempurna namun hampa. Jika Renault menang, segalanya akan menjadi tidak pasti. Namun hatinya akan merasa hidup. Start. Kedua motor itu melesat seperti peluru. Arya langsung memimpin di lintasan lurus berkat tenaga mesinnya yang luar biasa. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Renault di belakang. Penonton bersorak, yakin bahwa teknologi akan mengalahkan bakat jalanan. Namun, saat memasuki tikungan tajam pertama, perbedaan itu mulai terlihat. Arya mengerem terlalu dalam karena kurangnya insting balap, sementara Renault masuk dengan kemiringan yang ekstrim. Dengan gerakan yang sangat halus dan berani, Renault menyalip dari sisi dalam, hanya berjarak beberapa sentimeter dari aspal. Putaran demi putaran dilewati dengan penuh ketegangan. Arya yang mulai panik karena tersalip, mulai berkendara dengan kasar. Ia mencoba menutup jalur Renault dengan cara yang berbahaya. Di putaran terakhir, pada tikungan S yang terkenal sulit, kedua motor itu melaju sejajar. Arya mencoba menyenggol bagian belakang motor Renault untuk membuatnya goyah. Namun, Renault yang sudah terbiasa dengan kerasnya aspal jalanan, justru menggunakan momentum itu untuk melakukan manuver power slide. Ia meluncur lebih cepat keluar dari tikungan dan melesat menuju garis finish. Renault melewati garis finish terlebih dahulu, hanya selisih setengah roda. Suara sorak-sorai pecah, namun sirkuit mendadak hening saat Arya yang emosional kehilangan kendali atas motornya setelah melewati garis finish. Motor Arya tergelincir hebat hingga menabrak pembatas jalan. Luna langsung berlari turun ke lintasan, bukan menuju Renault, melainkan menuju Arya yang tersungkur. Setelah memastikan Arya hanya mengalami luka ringan, Luna berdiri. Ia menatap Arya yang sedang dibantu oleh tim medis. Di mata Arya, Luna hanya melihat kemarahan karena kekalahan, bukan kekhawatiran akan kehilangan dirinya. Renault mendekat, membuka helmnya, dan hanya berdiri membisu menanti keputusan Luna. Arya, suara Luna terdengar bergetar namun tegas.
Kamu kalah bukan karena motormu, tapi karena kamu menganggap cinta adalah sesuatu yang bisa dimenangkan lewat taruhan. Aku bukan piala. Luna kemudian berbalik arah. Ia berjalan perlahan menuju Reno. Reno mengulurkan tangannya, dan kali ini Luna menyambutnya tanpa ragu. Di hadapan ratusan pasang mata, Luna naik ke atas motor hitam Reno. Tanpa sepatah kata pun, Reno menyalakan mesinnya dan melaju pergi meninggalkan sirkuit, meninggalkan kemewahan palsu Arya, dan menuju masa depan yang liar namun nyata. Garis finish hari itu bukanlah akhir bagi mereka, melainkan garis start bagi perjalanan cinta yang sesungguhnya. Tamat.